Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang tidak pernah putus. 24 jam sehari semalam yang kita jalani, tidak ada satu detik pun dari waktu kita yang di situ tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, dengan sehat itulah kita bisa hadir ke rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini. Tapi sehat saja tidak cukup. Ada nikmat lain yang lebih besar, yaitu iman, Islam, semangat kita untuk duduk di majelis ilmu. Banyak juga orang yang sehat tapi jarang sampai ke masjid. Banyak orang yang sehat tapi kadang jarang nampak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan sekaligus kekuatan iman dan semangat dalam menuntut ilmu, sehingga kita senantiasa bisa ke rumah Allah untuk sholat sekaligus untuk duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ada satu nikmat lagi yang harus kita syukuri. Lampu lain tidak mati. Alun tentu lah ya. Nya 2 kali tengah mati kan. Kalau mati jadi ketiga lah bulan esok tidak datang amin. ada sesuatu berhintai-hintai pas datang mati kan. Tapi alhamdulillah malam ini dengan segala cahaya yang ada, mudah-mudahan hati kita selalu bercahaya untuk menerima kebenaran insyaallah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok figur yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalatul Islam, dan beliau telah sempurna menyampaikan risalah itu. Tidak ada lagi satupun yang tersisa. Semua sudah terungkap dan catatan sejarah memang sudah mengungkapnya. Inilah salah satu dari tujuan kenapa kita belajar sirah Nabi kita yang mulia. Semua sisi kehidupan beliau diungkap dan tidak ada lagi yang tertutup. Semua sudah jelas. Kenapa semua jelas dan terungkap? Karena dari semua sisi bisa dijadikan contoh. Dari semua sisi kita bisa ambil pelajarannya. Itulah bedanya dengan kita. Itu beda aja Pak. Kalau kita ada sisi-sisi yang tidak boleh diungkap. Kalau diungkap juga malu Pak. Tapi kalau Nabi tidak. Dia bersama anaknya, dia bersama istrinya, dia ketika di rumah, dia ketika di luar rumah, dia saat berperang, dia saat damai. Apa lagi? Semua terungkap. Karena di situ ada akhlak. Karena di situ ada pelajaran, ada hikmah yang memang pantas untuk kita contoh, untuk kita gali. Dan memang begitulah cara Allah Subhanahu wa taala
untuk menjaga beliau baik secara pribadi maupun secara syariat yang beliau bawa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Jadi di situ ada uswah hasanah, ada tauladan yang baik. Mudah-mudahan dengan belajar sirah ini kita semakin mengerti dengan konsep kehidupan, bagaimana Nabi menjalani hidupnya, begitu pula lah kita menjalani kehidupan kita, dan itulah cara yang terbaik dalam menjalani dan mengisi waktu. Kalau seandainya itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan di hari mahsyar kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Untuk malam hari ini kita akan coba melihat beberapa peristiwa penting sebelum Nabi dilahirkan. Jadi kita belum masuk pada silsilahnya mulai dari kelahirannya, tapi kita coba lihat dulu sejarah peristiwa penting menjelang kelahiran Nabi. Ada peristiwa yang memang dekat kali dengan kelahirannya, tapi ada peristiwa yang agak jauh dari kelahirannya, tetapi masih ada hubungan dengan silsilah nasabnya. Tentu saja akan ada banyak peristiwa, tapi untuk malam hari ini barangkali kalau seandainya cukup waktu kita ambil satu atau dua peristiwa besar. Yang pertama adalah Qissatu hafri Abdul Muttalib li Zamzam. Kisah bagaimana Abdul Muttalib menggali kembali sumur Zamzam yang sudah lama terkubur. Itu bukan seminggu, 2 minggu, ratusan tahun terkubur. Sumur Zamzam itu sumur yang menjadi sumber air bagi penduduk Mekah. Tapi karena dulu terjadi pertikaian antara kabilah Jurhum dengan kabilah yang lain dalam menguasai Mekah, mereka satu ingin menguasai, yang satu ingin menguasai juga. Akhirnya Jurhum menimbun sumur Zamzam itu, dan ia kembali pulang ke Yaman. Karena kabilah Jurhum itu adalah kabilah pertama yang tinggal di Mekah, dan mereka itu datang dari Yaman. Dan itu terjadi ketika sumur Zamzam baru ditemukan atau baru ada. Karena Ismail ketika itu masih kecil. Kan ceritanya saya kira semua kita sudah tahu. Ketika Ismail kehausan, bekal sudah tidak ada, maka lari-larilah Hajar naik ke Bukit Sofa. Tujuannya apa? Nengok-nengok, siapa tahu ada kapilah yang lewat. Ada orang kapilah dagang yang lewat. Ada enggak kira-kira? Ternyata tidak ada. Pergi pula ke Marwah, siapa tahu ada pula di sebelah sana kapilah yang lewat, ternyata juga tidak ada. Sampai 7 kali, ternyata tidak ada. Ketika 7 berakhir, dari kejauhan Hajar melihat ada pancaran air, ada pancuran air, ada mata air yang keluar. Ada 2 catatan sejarah. Ada yang mengatakan itu adalah hentakan kaki Ismail. Tapi ada catatan yang kedua, itu bukan hentakan kaki Ismail, tapi Jibril yang menghentakkan kakinya. Dekat kaki Ismail, maka terpancarlah air Zamzam. Kalau dalam riwayat yang ada di sini, lebih menguatkan bahwa itu adalah hentakan Jibril alaihissalam, bukan hentakan kaki Ismail. Dari manapun asalnya, meskipun berbeda catatan sejarah, tapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu mengalahkan kualitas air Zamzam sampai hari ini. Sudah ada penelitiannya, ilmuwan ahli air sedunia itu mencoba untuk meneliti. Dicoba semua air yang ada.
kualitas tertinggi itu ada pada air Zam-Zam. Berarti buatan manusia tetap tidak akan mampu mengalahkan buatan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekali hentakan saja, tak muncul air. Dan tidak pula berhenti sampai sekarang. Kalau awak gali sumur, sebulan 2 bulan gila, hilang, sampai setahun gitu. Tahun kedua lah diimbau pula tukang petang. Ulang dia paknya, tidak ada ayu lagi. Setahun baru. Ke dari masa Ismail kecil sampai hari ini, barangkali air Zam-Zam sudah sampai ke seluruh dunia Islam. Ketika itu yang ada hanya dia berdua. Hajar merasa tenang karena air sudah ada. Maka pantaslah Allah dalam Al-Quran mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Jadi kalau tidak ada air memang tidak bisa. Nah, ketika air sudah ada, tenang Hajar. Ketika itu datanglah kabilah Jurhum, kabilah dagang dari Yaman, datang ke situ dan mendekati. Bolehkah kami tinggal di sini? Ini sejarah. Maka kabilah pertama yang ada di situ, kalau orangnya ya Hajar sama Ismail, tapi kabilah dalam arti kelompok besar itu adalah Jurhum. Yang tadi itulah, bolehkah kami tinggal di sini? Apa kata Hajar? Boleh dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jangan coba-coba kuasai air milik kami. Akhirnya disetujui. Bukan tidak boleh dinikmati, boleh dinikmatinya, tapi menguasai masih tidak boleh. Orang kini semangat menguasai tingginya tidak dinikmati karena dia cik nak menguasai aja. Pokoknya jangan di tangan orang dah. Nah, maka kata Hajar boleh dengan catatan jangan kuasai air, adalah itu hak kami yang menentukan. Akhirnya kabilah Jurhum setuju. Disitulah mulai Mekah berkembang sampai akhirnya Ismail pun belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Maka disebutlah mereka dengan al-Arab al-Musta'arabah. Jadi ada Arab itu, ada al-Arab al-Aribah yang ada di Yaman, ada al-Arab al-Musta'arabah itu ketika berkembang di Mekah. Itu diawali Ismail yang belajar bahasa Arab, terus berkembang dan sampai Ismail akhirnya menikah dengan mereka. Nah, sudah sekian lama berlangsung, entah pada periode keberapa pula dari kabilah itu terjadilah pertikaian itu. Mekah sudah ramai tentu saja, bukan lagi di awal-awalnya penimbunan tadi itu, tapi karena mereka bertikai dalam persoalan kepemilikan dan penguasaan terhadap Mekah sendiri, akhirnya Jurhum lari ke Yaman dan menimbul kembali Zam-Zam. Nah, inilah peristiwa yang terjadi yang ada di tangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Ayahnya adalah Hashim. Jadi ceritanya begini. Hashim itu dia menikah dengan salah seorang janda yang ada di Madinah, Yasrib, namanya Salma. Jadi seorang janda dia nikahi, namanya Salma. Dari pernikahan itu lahirlah Syaibah. Hashim dia pergi ke wilayah Syam, kan mereka berdagang, pergi ke sana. Tetapi sebelum sampai ke wilayah Syam itu kayak Palestina, itu kan bagian dari wilayah Syam, itu tempat mereka berdagang. Syria apa semua itu. Sebelum sampai ke sana, Hashim meninggal. Dan Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Karena dia meninggal, karena Hashim itu menjadi dia yang disegani di wilayah Mekah, dialah yang dituakan, dialah memimpin Mekah ketika itu. Karena dia meninggal,
Maka pindah kepada saudaranya Muttalib. Akan tetapi Muttalib berpikir, sebenarnya yang paling pantas untuk melanjutkan kepemimpinan Hashim itu adalah anaknya. Karena Muttalib bukan anaknya, hanya saudaranya. Biasanya turun kepada anak. Dan Muttalib ingat kalau Hashim punya anak di Madinah namanya Syaibah. Datanglah dia ke Madinah untuk membawa anaknya itu. Dibawa ke Mekah. Awalnya ibunya menolak. Tidak. Biarkan dia di Madinah. Tapi pada akhirnya ibunya paham bahwa beliau diajak ke Mekah karena memang untuk memimpin Mekah. Akhirnya dia dibawalah ke Mekah. Pada saat Muttalib membawa Syaibah ke Mekah, orang-orang memandang bahwa Syaibah ini adalah hambanya Muttalib. Hamba bahasa Arabnya Abdul. Oh, ini Abdul Muttalib. Berarti hamba Muttalib. Menyebarlah nama itu. Semua orang bilang kalau dia adalah Abdul Muttalib. Awalnya Muttalib sendiri, jangan, dia bukan hamba. Tapi karena terlalu menyebar, akhirnya dia dipanggil dengan Abdul Muttalib karena orang-orang menganggap bahwa dia sedang tadinya dia membeli hamba di Madinah, lalu dia bawa ke Mekah. Itulah cerita dari Abdul Muttalib, itu hamba Muttalib. Sampai akhirnya dia sudah dewasa, kemudian dia menikah pula. Lahirlah anak pertamanya namanya Al-Haris. Al-Haris ibnu Abdul Muttalib, ibnu Syaibah. Tapi orang bilang Abdul Muttalib. Sekarang Syaibah sudah dilupakan. Kalau orang Arab sering juga nama aslinya tidak disebut. Yang disebut kadang Abu Fulan, kemudian kunyahnya atau lakap-lakap yang biasa disebut. Jadi Abdul Muttalib itulah yang masyhur di kalangan masyarakat Arab. Anak pertamanya adalah Al-Haris. Suatu ketika Abdul Muttalib tidur di Hijr Ismail. Saat dia tidur itu dia bermimpi. Apa mimpi dia? Di sini dikatakan bahwa iz atani atin, datang seseorang dalam mimpi saya, faqala li, ini hadis diriwayatkan datang dari Ali ibnu Abi Thalib, cerita asal penggalian sumur. Jadi datang kepada seseorang sambil berkata, ihfir thayyibah, tolong gali kembali thayyibah. Apa arti thayyibah? Thayyibah itu kata thayyib, thayyib itu baik, sesuatu yang baik. Lalu Abdul Muttalib bertanya, wal thayyibah, apa thayyibah itu? Tapi sebelum dia jawab, dia pergi. Tidak mendapatkan jawaban. Setelah bangun, apa maksudnya thayyibah itu? Malam berikutnya, dia tidur kembali di Hijr Ismail, lalu kembali dia bermimpi. Ada seseorang yang datang sambil mengatakan, ihfir barrah. Barrah itu dari kata birrun. Birrun apa artinya? Birrul walidain umpamanya. Berbuat baik, baik juga kan? Tadi thayyibah, ini bir atau barrah. Gali kembali sesuatu yang baik, berarti sumber kebaikan. Tolong gali kembali sumber kebaikan. Lagi-lagi Abdul Muttalib bertanya, "Fama birrun?" Apa itu barrah? Tapi sebelum dia mendapatkan jawaban, dia pun pergi. Dia tidak mendapatkan jawaban itu dalam mimpinya. Malam yang ketiga, beliau mengatakan, falamma kanal ghad, besoknya lagi, raja'tu ila matja'i, saya kembali ke tempat tidur saya di Hijr Ismail. Ya maklumlah kalau penguasa Masjidil Haram maka tentu dia yang tidur di Hijr Ismail. Itu kan kamarnya Ismail dulu. Hijr itu kan hujrah, kamar Ismail, situlah dia tinggal. Dan dulu itu berada di dalam Ka'bah. Sekarang berada di luar Ka'bah karena tidak cukup untuk membangun dinding Ka'bah sampai di luar karena kekurangan uang yang halal gitu. Dan mereka tidak mau menggunakan uang-uang yang tidak halal untuk membangun Ka'bah.
Begitulah pengagungan mereka terhadap Ka'bah, dan berarti mereka tahu juga uang mana yang haram, mana yang kenapa biar itu mereka iko hasil judi iko haram, mereka ikolah haram aja, dan mereka tidak mau meletakkan uang haram pada yang suci sakral. Jadi Ka'bah itu dari dulu memang sesuatu yang disakralkan, disucikan, sehingga karena tidak cukup terpaksalah Hijr Ismail berada di luar. Lalu mimpi untuk yang ketiga. Apa pesan yang ketiga? Ihfir al-matnunah. Ihfir al-matnunah. Di sini diartikan matnunah itu al-ghaliyah an-nafisah. Sesuatu yang mahal dan berharga. Tolong gali kembali sesuatu yang mahal dan berharga. Lagi-lagi dia nanya, wa mal matnunah? Apa itu matnunah? Tsumma zahab. Yang tadi datang pergi. Yang keempatnya baru. Jadi pada malam yang keempatnya, falam maka nalgat raja'tu ila marja'i fanimtu fihi. Kembali setidur pada tempat semula, maka datang lagi, dan pesannya adalah ihfir zamzam. Ihfir zamzam. Galilah kembali sumur zamzam. Karena sudah lama ditimbun, sampai Abdul Muthalib pun tidak tahu di mana letaknya zamzam. Karena udah ratusan tahun. Maka mendapatkan pesan seperti itu, wa ma zamzam. Dia bertanya, apa itu zamzam? Barulah ada jawaban. Baru ada jawaban, satu tempat ya la tanzifu abadan wa la tuzammu. Sesuatu yang tidak akan pernah kering untuk selamanya, dan tidak akan sampai pula orang sampai ke dasar. Kalau jadi dibuatkan artinya la yafragh ma'uha, tidak akan habis-habis airnya. Tidak kan habis-habis airnya, wala yulhaq qa'ruha, yulhaq itu tidak akan bisa dicapai qa'ruha. Jadi kalau ada sekarang ada yang apa namanya, yang viral itu katanya ada satu kolam di Jawa Barat, nyelam ke situ katanya bisa tembus sampai ke sumur Zamzam. Kiki waduh yang percaya. Aduh juga sah. Acara itu bongak kan gini. Jadi ada satu kolam gitu Nah, kalau masuk dari situ terus tembus bisa sampai ke Zamzam. Nah, itu kalau ada yang percaya itu. Di bawah nggak lah percaya nanti jadi. Ada pula katanya ada gua tuh bisa tembus ke Mekah. Enggak perlu antri kuota haji. Pergi ke gua tadi kan baca, mungkin dibaca sampai sampai ke Mekah. Itu yang bisa percaya hanya orang-orang yang bisa subuh risiko Jumat di Mekah itu bisa. Subuh risiko itu bakal Jumat lah di Mekah aja. Dan sudah Jumatnya di Mekah ini. Jumat lu masuk ke tu di Mekah lu masuk ke tu Jumat ke tu. Ini lah sudah Jumat. Nah, jadi maka di sini dikatakan la yulhaq qa'ruha. Tidak akan bisa sampai ke bawah. Dan diberikan manfaatnya juga, tasqi al-hajij al-a'zam. Melalui air itu kamu akan bisa memberikan minum semua jemaah haji. Dan ternyata memang itulah manfaat dari Zamzam. Inda nafratil ghurabil a'sam inda qaryatin namal. Berarti tandanya di situ ada banyak semut, ada di situ tempat ada burung gagak yang dua kakinya hitam. Berarti sudah diberikan tanda. Karena sudah ada penjelasan, Abdul Muthalib membawa anaknya yang namanya Al-Haris
untuk menggalinya. Karena dia tadi sudah punya anak namanya Al-Haris, dan ketika itulah baru anak dia. Berarti anak yang lain itu belum ada. Ayah Nabi berarti belum ada. Karena nanti lahir setelah itu Abdullah, setelah itu banyak Abu Talib, kan banyak anak-anak dari Abdul Muttalib. Dia galilah Zam-Zam itu. Ketika selesai dia gali dan keluarlah airnya. Pada saat air itu keluar, kabbara. Abdul Muttalib mengucapkan takbir. Abdul Muttalib mengatakan Allahu Akbar. Berarti Abdul Muttalib mengucapkan bertakbir Allahu Akbar karena dia terkagum. Maka dia sudah mengenal kata Allahu Akbar. Cuma dibahas nanti oleh para ulama apakah Abdul Muttalib itu adalah muslim, apakah masuk neraka atau masuk surga. Nah, itu pembahasannya sejalan dengan Abdul Muttalib, Abu Talib, Abdullah ayahnya Nabi, termasuk Aminah binti Wahab ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sore saya baca apa yang ada dalam Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dia membahas dalam persoalan itu. Siapa keluarga Nabi yang masuk neraka? Dan berdasarkan dalil. Ada pesan beliau, membahas masalah ini jangan dibawa perasaan. Membahas masalah ini jangan pakai perasaan. Karena banyak orang yang pakai perasaan lalu menentang hadis-hadis sahih. Sehingga mereka mengatakan Abu Talib pun dihukumkan masuk surga karena membantu Nabi. Padahal kalau dilihat bagaimana hadis-hadis yang ada, maka Ibnu Khuzaimah dalam Syarah Kitab Tauhid mengatakan finnar, dalam neraka. Tapi kembalikan kepada dalil. Enak aja Ustaz menghina Nabi, orang yang paling mulia, lalu ibunya. Itu bahasa perasaan. Karena ada banyak hadis. Ada di antara hadis kata Rasulullah, saya minta izin kepada Allah untuk meminta diampunkan ibu saya. Allah menolak. Jadi Rasul minta izin agar dia meminta ampunkan untuk ibunya, beristighfar untuk ibunya. Tapi Allah menolak. Itu di antara dalil yang beliau sampaikan, dan ada tahrisnya. Ada tarik hadis itu sebagai hadis-hadis yang sahih. Tapi bukan itu apa kita, dan jangan pula ini yang menjadi persoalan, karena kalau bicara soal ini seolah-olah kita tidak menghormati Nabi. Maka beliau menyebutkan ada orang-orang yang memainkan perasaannya katanya dan kalah oleh perasaan itu sehingga mereka menolak hadis-hadis yang sahih. Nah, tapi dalam penggalian sumur ketika sudah selesai dan nampak air, kabbar, dia bertakbir. Allahu Akbar. Fa'arafat Quraisy. Ketika air sudah muncul, orang Quraisy kan lebih silsilah nasab kan, berarti kan ada Abdul Manaf itu kan, Hashim bin Abdul Manaf. Di atasnya kan ada banyak lagi silsilah itu. Nah, ketika orang-orang Quraisy sudah paham, sudah mengerti ada air, apa kata mereka? Ya Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail. Sesungguhnya sumur ini adalah sumur bapak kami Ismail. Berarti kami punya hak di sumur ini. Abdul Muttalib Quraisy juga kan, silsilah gitunya kan, dan sampai ke Ismail juga. Tetapi ada yang lain ini, yang silsilah keturunannya di atas Bani Hashim tadi kan ada cabang-cabangnya. Nah, kata mereka, kami punya hak di sumur ini. Karena ini adalah sumur bapak kami Ismail. Fa asyrik nama'ak. Bawa kami bersama kamu dalam penguasaan air ini. Jangan untuk kamu aja.
Apa kata Abdul Muthalib? La, inna hadzal amr qad khussistu bihi malakum. Ini persoalan ini khusus untuk saya. Dana wasiat, dana mimpi, dana dapat perintah. Ini khusus untuk saya. Kalian tidak masuk. Dan ini diberikan untuk saya di tengah-tengah kalian. Berarti tetap saya yang mengatur, saya yang menguasai. Qalu lahu fa'ansifna fa inna ghairu tarikika hatta dukhasimaka fiha. Kalau begitu termasuk buka pengadilan. Kami tidak akan membiarkan kamu sampai kita selesaikan sengketa ini. Harus buka pengadilan. Apa kata Abdul Muthalib? Tayyib. Faj'alu baini wa bainakum man syi'tum. Pilih oleh kalian hakim di antara kita. Siapa yang akan memutuskan? Silakan. Kalau mereka berkata, kahinah Bani Sa'ad ibn Hudzaim. Ada salah seorang kahinah. Kahinah itu dukun. Ada dukun senior dari Bani Sa'id ibn Hudzaim, tapi tinggalnya jauh di wilayah Syam. Berarti harus berangkat ke sana. Oke, enggak apa-apa. Kalau memang dia yang kalian pilih, dia yang terasa pantas untuk menghakimi, menghukumkan kita, kita berangkat. Maka berangkatlah mereka menuju Syam itu. Bebas sidang itu kan? Untuk memutuskan beliau nak suku Quraisy yang lain untuk menguasai air atau khusus untuk Abdul Muthalib. Berangkat Abdul Muthalib dan rombongannya, yang suku-suku Quraisy tadi kan banyak tuh, dengan masing-masing berangkat dengan utusannya. Di pertengahan jalan habis bekal rombongan Abdul Muthalib, habiyayu. Ya memang air itu jadi betul-betul jadi bekal yang inti. Karena kalau itu yang habis, kita akan kehausan. Habis bekal airnya, dan ketika dia minta air kepada yang lain tadi, nya masih harus kena sisa air. Ndaknya. Abila untuk kami bekal lain. Kalau kami berikan air kami kepada kamu, kita sekarang berada di tengah padang pasir, niscaya kami akan mengalami hal yang sama seperti kalian. Maka jangan ambil air kami. Akhirnya mereka berhenti di jalan itu. Dan Abdul Muthalib bilang begini kepada pasukannya, tolong masing-masing kalian, kalau nggak salah di buku lain ada saya baca itu 20 orang yang rombongan Abdul Muthalib. Tolong masing-masing kalian gali tanah untuk kuburnya masing-masing. Siapa yang mati di antara mereka, cek kuburnya lah ni. Ya, maka tidak ada bakal lah. Dan harapan tidak ada, karena yang kabilah Quraisy tidak mau berikan air. Jangan-jangan kita mati di tengah padang pasir ini. Maka masing-masing selagi kuat sekarang gali tanah. Digali sampai sore lo jangan mati lah. Besok pagi apa kata Al-Muthalib? Sungguh sia-sia kalau seandainya kita hanya duduk menunggu kematian. Kita harus melanjutkan perjalanan. Siapa tahu di hadapan kita ada air. Yang tadi yang punya air pun sudah menipis. Mereka sepakat untuk berangkat. Pada saat mereka memulai berangkat, sudah naik ke atas kendaraannya, dan Abdul Muthalib pun naik ke atas kendaraannya dan mulai untuk menyuruh ontanya untuk berjalan. Tapi pada saat ontanya ingin berjalan, di bawah ontanya itu dekat telapak kakinya keluar mata air. Lagi-lagi dia bertakbir, Allahu Akbar. Dia turun dan dia bilang kepada kawan-kawannya, ada air. Sekarang siapa di antara kalian yang tidak punya air, termasuk yang suku Quraisy tadi, ambil air. Tidak dikuasai soal ada kan? Dan airnya mereka puas minum sambil mengisi bekalnya. Apa kata kabilah Quraisy?
Ini petunjuk. Kita tidak akan minta keadilan di sana. Memang berarti Zam-Zam harus kamu yang menguasai. Karena yang memberikan Zam-Zam, dia pula yang memberikan air pada kamu di padang pasir ini. Balik ke makalinya. Kata orang-orang Quraisy tadi. Tidak jadi dia melanjutkan penghakimannya tadi, karena dia sudah merasa ini adalah sebagai petunjuk bahwa engkau sekarang yang diberikan air di tengah padang pasir ini, maka ini petunjuk bahwa engkau pula lah yang harus memang menguasai Zam-Zam. Akhirnya pulanglah mereka kembali menuju Mekah. Ndak jadi tos wojo dukun senior tadi. Ndak jadi ketemu. Karena mereka sudah merasa tidak perlu lagi dihakimi, sebab sudah ada petunjuk Allah memberikan. Pulanglah mereka ke Mekah, dan Abdul Muthalib ketika ia mengatakan menguasai, itu bukan berarti hanya untuk dia. Cuma inyo yang matur, inyo yang memimpin, inyo yang menentukan. Sehingga ia membolehkan untuk semua, bahkan semua jemaah haji, dari situlah dia ambilkan air untuk jemaah haji. Itu sejarah sekilas ringkas tentang digalinya kembali sumur Zam-Zam. Masuk waktu Isya, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi kita sudah sampaikan sekilas sejarah penggalian kembali sumur Zam-Zam yang ditimbun setelah ratusan tahun, dan pada akhirnya Abdul Muthalib yang mendapat mimpi agar sumur itu kembali digali. Dan setelah digali, ternyata orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy yang lain merasa berhak juga untuk menguasai air, karena itu adalah sumur bapak kami Ismail. Bagi mereka berarti paham tentang sejarah dari mana munculnya sumur Zam-Zam, bahwa itu dari Abina Ismail. Nah, tapi Allah menentukan takdirnya pula ketika di tengah-tengah padang pasir keluar mata air dari di bawah kendaraan atau ontanya Abdul Muthalib, ternyata bagi mereka itu adalah sebagai isyarat. Maka ungkapan mereka begini: Innalladzi saqaka hadzal ma' bihadzihil falah huwa alladzi saqaka Zamzam. Sesungguhnya yang telah memberikan air kamu di tengah padang pasir yang tandus panas begini nih, huwallazi saqaka Zamzam. Dia juga lah ya yang memberikan Zamzam. Farji' ila siqayatika rasyidah. Udah, pulang saja. Tidak perlu lagi kita untuk bertikai, tidak perlu lagi kita memperebutkan, karena memang itu berarti adalah hak kamu. Nah, maka jadilah air Zam-Zam itu di bawah penguasaan Abdul Muthalib. Untuk wilayah Makkah, wilayah Jazirah Arabia itu secara keseluruhan itu ada di tangan beliau. Dialah yang mengatur penggunaannya, tapi bukan pula berarti dia melarang orang lain untuk menikmati dan meminumnya. Ada beberapa riwayat disebutkan di sini terkait dengan keutamaan air Zam-Zam itu. Sebuah hadis yang ada dalam Dalail An-Nubuwah, dan juga ada satu riwayat datang dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya, fi qissati Islami Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ketika pada kisah Islamnya Abu Dzar. Abu Dzar itu kan datang dari wilayah jauh, dari Al-Ghifari, Persia kan, datang menuju ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk menerima atau untuk menyatakan keislamannya. Maka berhari-hari beliau tidak memakan apapun kecuali hanya meminum air Zam-Zam. Maka dalam kisah itulah Rasul menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min, innaha mubarakah. Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang mubarakah, yang diberkahi. Perhatikan bahasanya baik-baik. Mubarak, yang diberkahi, bukan mubarik. Kalau mubarik yang memberkahi. Karena di situ nanti akan bisa terjadi penyimpangan, akan terjadi kesalahan-kesalahan. Diberkahi berarti ada yang memberkah, ada yang memberikan berkah. Siapa itu? Allah. Tidak akan ada keberkahan apapun pada air itu kalau Allah tidak memberikan. Maka innaha mubarakah.
Air hujan yang turun dari langit pun mubarak, yang diberkahi, bukan mubarik, yang memberkahi. Karena air tidak bisa memberikan keberkahan. Keberkahan hanya datang dari Allah. Karena ada juga tuh, kalau seandainya turun hujan di Ka'bah, mereka rebutan untuk menampung air yang turun dari talang kuning. Ada talang kuning dari di atas Ka'bah itu akan turun pancuran, ada pancuran airnya turun, itu rebutan menyambut air situ. Hati-hati, jangan-jangan ada sebuah keyakinan. Apa bedanya yang di situ sama yang turun di sebelah sini? Apa bedanya? Sama-sama turun dari langit, sama-sama keberkahannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini senang dia. Iblis itu cerdas di bidangku. Ini lo profesor do bagian itu loh. Mudah sekali untuk menggelincirkan orang. Sangat mudah. Dan ada yang viral tuh. Jemaah umroh kita dari Indonesia sampai ke Mekah itu. Ada satu pohon landak berkulit batang dulu lah. Bambiok condoko kulit itu ha. Untuk apa roh? Kalau bukan ada satu keyakinan, atau untuk jimat, entah untuk apa guna dibawa pulang. Sampai kain Ka'bah pun bisa digunting orang. Makanya kalau musim haji itu batangin kain Ka'bah, kalau enggak cabik-cabik. Kiswah Ka'bah itu ha. Bagaimana jimat? Berarti dia menganggap itu yang memberkahi. Padahal keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan carilah keberkahan itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang semaunya kita. Maka Nabi mengatakan innaha mubarak. Sesungguhnya itu adalah sumur yang diberkahi. Innaha ta'amut tu'min. Sesungguhnya itu adalah makanan, bisa menjadi makanan, berarti bisa mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini disebutkan nomornya 2473. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dan Imam Al-Hakim. Wasahahahu an Ibni Abbas. Hakim mensahihkan juga, datang sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, apa katanya? Ma'u Zamzam lima suribalahu. Ma'u Zamzam, air Zamzam itu lima suribalahu, tergantung untuk apa kita meminumnya. In syaribtahu litastasfi syafaqallah. Jika kamu meminumnya dengan niat untuk mendapatkan kesembuhan, syafaqallah, maka Allah yang menyembuhkan, Allah atau air tadi? Allah. Syafaqallah. Wa in syaribtahu lisyab'ik, kalau kamu meminumnya untuk supaya mengenyangkan, asba'akallah, Allah akan kenyangkan kamu. Wa in syaribtahu liqat'i dham'ik, kalau kamu minum untuk menghilangkan dahagamu, qata'ahu Allah, Allah akan lepaskan pula dahagamu. Lalu Nabi bilang, wa hiya hazmatu Jibril. Wa hiya hazmatu Jibril. Hazmah itu diartikan di sini asarun darabathu fil ardi bi'aqabihi aw janahi. Bekas yang dulu Jibril memukulkannya ke bumi ini dengan sayapnya. Berarti hadis inilah yang dipakai oleh sebagian ahli sejarah bahwa air Zam-Zam itu bukan hentakan kakinya Ismail, tetapi Jibril. Kalau di sini dengan janahnya, dengan sayapnya. Karena dalam satu riwayat dikatakan bentuk aslinya Jibril itu sayapnya 600. Terbayang sayap. Namanya itu jumlah. Sayapnya Jibril itu dalam satu riwayat dikatakan yang bentuk aslinya. Dan Nabi pernah melihat bentuk aslinya dua kali.
Nah, dengan sayap itu dihentakkannya ke bumi, maka muncullah mata air. Dan Nabi bilang, "Wahiya hazmatu Jibril wa suqyallah Ismail." Dan itu sesuatu yang diberikan minum kepada Nabi Ismail. Ini dua riwayat, dan ada tentu saja yang lain yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan air Zam-Zam, di mana lima syuribalahu, tergantung untuk apa kita meniatkan. Maka ada orang yang meminum air Zam-Zam niatnya Abu Dzar Al-Ghifari tadi itu, karena dia tidak punya apa-apa, dia datang dari tempat jauh, bekal juga tidak ada, yang dimakan juga tidak ada, maka hanya dia mengandalkan itu, dan dengan niat memang untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh fisiknya. Ikhwati fillah, ada lo kabar Zam-Zam palsu ya. Ya, awak kreatif itu masalah. Akun asli abau berulo, nah katanya sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Kemasannya persis sama, tapi isinya enggak. Nah, oleh karena itu berarti perlu juga kehati-hatian kita dalam persoalan ini. Bagaimanapun air Zam-Zam itu salah satu dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, di dalamnya ada keberkahan, maka baik bagi kita untuk meminum air Zam-Zam. Maka kalau ada ikhwah yang umroh, kadang dia tidak punya hadiah apapun kecuali air, cukup kalau memang dikasihnya air Zam-Zam, bersyukurlah dan minumlah dengan tujuan yang baik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Ini satu peristiwa. Satu peristiwa, dan itu kalau peristiwa ini adalah masih jauh, artinya tidak terlalu dekat dengan kedatangan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tetap dimasukkan dalam catatan sejarah karena hubungannya dengan Abdul Muthalib, yang memang dia adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penggalian ulang itu ada di tangan dia karena diberikan atau melalui sebuah mimpi. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Kisah yang kedua sebenarnya, kalau kisahnya sudah kita tahu, cuma saya tengok ibrohnya di sini yang banyak. Dia tidak mungkin untuk kita sampaikan pada malam hari ini. Itu bagaimana kedengkiannya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, karena dia iri. Dia membangun sebuah kanisa, gereja besar di Yaman, dibangunnya, tapi tidak ada orang datang. Sementara Ka'bah rumah tua, kan Baitul Atiq itu kan rumah tua, kotak itu pokoknya, tetapi orang merindukannya. Ada apa ini? Ala dibuat ganti dan ancak-ancak roh. Tidak juga datang ke situ. Tidak berhasil dia memalingkan perhatian orang untuk datang ke Yaman, karena tetap saja orang datang ke Mekah. Itulah yang membuat dia memutuskan satu keputusan. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah menghancurkan. Kalau itu aja harus dihancurkan. Dan dia bukan tidak mendapatkan tantangan. Dapat dia tantangan itu. Tapi setiap kali ada raja yang menghadangnya, kalah raja itu. Karena Abraha terkenal dengan kekuatannya dan pasukan bergajahnya. Ada juga di antara kabilah-kabilah di tengah jalan, lalu jadi melawan, lah tunduk, lah mengaku kalah. Akhirnya dia ikut bergabung. Ada di antara raja yang kena melawan lalu dikalahkan dan hampir dibunuh. Dia bilang, jangan bunuh saya.
hidup saya pasti akan lebih baik bagi kamu. Dan tentu di mana letak agak barunya. Tidak jadi bunuh orang. Berarti dia jadi kawan itulah. Gitu sekilas tentang kisahnya. Terus dia sampai ke wilayah Taif. Wilayah Taif yang tidak jauh dari Mekah, ketemu pula dengan kabilah-kabilah. Kalau di sini disebutkan nama-namanya, nama-nama orangnya, tapi ada di antara orang yang ingin menjadi mata-matanya, membantu dia untuk menuju sampai ke Ka'bah itu. Raja besar namanya Abraha, tidak tahu boleh mana letak Ka'bah. Harus contoh itu bangunan itu kan sangat tidak apa, kota 4 aja kubus. Tetapi kerinduan orang ke situ tidak pernah putus. Setiap tahun kalau datang musim haji, membludak orang ke situ. Sementara kanisah yang begitu indah, gereja yang begitu indah di Yaman tetap tidak dikunjungi dan dilirik oleh umat manusia pada masa itu. Diutusnyalah satu orang. Tolong cari siapa petinggi Mekah yang bisa ditemui. Tolong sampaikan ke dia, kalau saya datang bukan untuk berperang. Saya hanya datang untuk menghancurkan Ka'bah. Mungkin itu. Saya datang bukan untuk berperang, kecuali kalau kalian memerangi. Jadi kalau kalian tidak perangi, tidak akan terjadi perang, karena saya datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah Taif terus lanjut ke perjalanan, sebelum sampai lewat Taif, sebelum sampai ke Mekah, ketemu di situ ada sekelompok unta, jumlahnya 200 ekor. Ternyata yang 200 ekor ini milik Abdul Muthalib. Diambil semua yang 200 ekor tadi. Akhirnya utusan datang membawa Abdul Muthalib untuk ketemu dengan Abraha. Abraha begitu menghormati Abdul Muthalib. Karena Muthalib itu orang yang sangat berwibawa, penampilannya sangat meyakinkan. Pemimpin Arab coba. Dia pemimpinnya, sangat dihormati. Bahkan Abraha di sini dikatakan dia tidak ingin duduk di atas kursinya sementara Abdul Muthalib tegak di bawah. Dia ingin duduk sejajar di bawah. Begitulah dia menghormati Abdul Muthalib. Lalu hanya Abdul Muthalib ngomong begininya saja. Dia bilang begini, ya Abraha, tolong kembalikan onta saya yang 200. Itu ya cakapnya. Apa kata Abraha? Sungguh tadi saya sangat hormat kepada kamu. Saya sangat segan kepada kamu. Tapi ketika saya ingin datang menghancurkan Ka'bah, itu adalah bagian dari agamamu. Kamu ternyata hanya memikirkan ontamu. Hilang simpati dan nia. Berarti enggak umatnya demikian kan? Berarti kamu hanya memikirkan ontamu. Apa kata Abdul Muthalib? Onta itu saya tuannya. Sedangkan Ka'bah bukan saya Tuhannya. Oleh karena itu, saya meminta kembalikan onta karena saya berhak meminta, itu milik saya. Sementara Ka'bah, jika kamu ingin menghancurkan, ada Tuhannya yang akan menjaga. Akhirnya disuruhlah kembalikan onta itu, bawalah onta yang 200. Dan Abdul Muthalib mengajak kaumnya untuk naik ke bukit-bukit. Ayo kita naik ke bukit-bukit. Jangan ada yang melawannya. Tidak jangan tolong orang. Tidak akan mampu untuk melawannya. Mereka naik ke atas bukit ingin menyaksikan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata disitulah Allah menentukan takdirnya. Belum mereka sampai ke wilayah di mana Ka'bah berada,
tapi di sini bukan namanya Mugammis, tempat Mugammis sebelum masuk ke kota Mekah. Disitulah Allah mengirimkan tayran ababil, burung yang berombongan. Jadi datang serombongan, datang lagi serombongan, dan masing-masing burung itu ada padanya 3 batu panas, 2 di kaki, 1 di mulut. Setiap datang satu rombongan, maka dia menurunkan batu-batu itu. Gajah-gajah yang dikuasai oleh Abraha sudah mulai marah kepada pasukan bergajahnya. Dipukul-pukul gajah, tidak pernah mau berjalan ke depan. Dia tetap berhenti. Tapi dibawa balik mundur ke belakang, laju jalan. Ya, ketika dipaksa maju ke depan menuju Ka'bah, dia diam, berhenti. Ketika dibelokkan arahnya berjalan. Akhirnya datang burung-burung tadi, disitulah yang Ka'as bin Makul, kan? Sama seperti daun yang dimakan ulat. Ada yang mati di situ. Abraha lari sampai pulang ke Yaman. Itu dalam riwayat dikatakan di sini, itu Abraha itu sampai di Yaman, itu jari-jarinya ini jatuh satu-satu. Jadi al-anamil itu kan jari jemarinya ini satu persatu ada keluar darah dan ada keluar bau busuk. Dan dikatakan sesampainya dia di Yaman, ada berapa orang yang masih bisa sampai ke Yaman, yang lain sudah ada yang mati, sebelumnya mati di tempat, ada yang mati di jalan karena mereka lari. Dan Abraha sendiri itu diceritakan seperti anak burung. Anak burung kan nunggu makan di induknya. Kenapa nampak doh? Di sarangnya dengan acada itu dia Abraha. Dan dengan jari satu persatu lepas, keluar darah dan keluar aroma yang busuk. Dan pada akhirnya dia mati. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, bahwa Ka'bah ada robnya yang menjaga. Berarti Abdul Muthalib percayakah sama adanya rob yang menjaga? Percaya, karena masih ada bekas-bekas keyakinan Nabi yang sebelumnya itu masih ada. Cuma mereka hidup dengan kesyirikan. Oleh karena itu mengatakan mereka orang yang berada pada zamanul fatrah, kan itu alasan kan? Zamanul fatrah itu kan zaman di mana belum diutus Nabi. Itu dibantah oleh Ibnu Khuzaimah itu dalam kitab Syarhul Kitab Tauhid tadi itu. Mengatakan mereka di zamanul fatrah itu tidak tepat katanya. Kenapa demikian? Karena sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, juga ajaran-ajaran dibawa oleh Nabi Isa itu masih ada. Cuma mereka sudah merubahnya. Itu juga jadi alasan bahwa dia adalah masuk neraka. Kalau nas-nasnya itu ada yang langsung datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kakeknya Abdul Muthalib itu adalah finnar. Termasuk untuk Abu Talib pamannya. Termasuk untuk Abu Talib sebagai pamannya, karena Nabi mengatakan, wahai pamanku, tolong ucapkan sekali saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau itu kamu ucapkan, saya jadikan itu alasan di hadapan Allah nanti untuk membela kamu dan untuk memberikan syafaat kamu. Ternyata Abdul Muthalib tidak mau untuk mengucapkan. Tidak mau dia mengucapkan. Kalau tidak mau, berarti Nabi tidak ada alasan untuk memberikan syafaat bagi Abu Talib sebagai pamannya. Itu sekilas kisah ya, karena ini juga sudah berulang, cuma ada beberapa pelajaran yang bisa disampaikan. Memang betapa orang-orang Nasara begitu hasadnya
kepada orang-orang yang masih kiblatnya adalah Ka'bah, dan dengki itu sampai sekarang masih ada. Dan Nabi pun mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di sini ada pelajarannya bahwa bayanu syarafil Ka'bah awwala baitin wudi'a linnas. Penjelasan tentang mulianya Ka'bah. Kemuliaan yang ada pada Ka'bah sebagai rumah Allah pertama yang dibangun di muka bumi. Awwalu baitin wudi'a linnas. Pelajaran saya kira dan yang terpenting adalah hakikatul ma'rakah bainallahi wa a'da'i. Hakikat peperangan itu kalau kita membela kebenaran itu sebenarnya kita sedang berperang dengan Allah, dan kalau Allah kita coba lawan maka tidak akan pernah menang. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu yang memanah pada saat kamu memanah, walakinnallaha rama, tapi Allah lah yang melempar itu. Kalau kita baca bagaimana sejarah Suraqah ibn Malik ketika ia ingin bernafsu sekali untuk membunuh Nabi, karena sayembaranya hadiahnya 100 onta. Tentu semangat untuk membunuh Nabi. Lah sampai di belakang Nabi bersama Abu Bakar, ada Suraqah. Ketika Suraqah ingin mendekatinya, terkubur separuh kaki kudanya. Terkubur separuh ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah itu tidak bisa berjalan. Nabi nengok ke belakang, santai Nabi. Padahal kan dibunuh kan, karena Nabi tahu Allah yang menjaga. Ketika Nabi memaafkannya, jangan ulang julan ndaknya dimaafkan dan Nabi bisa berjalan kuda. Saat Nabi melanjutkan, cobalah balik ada. Jangan berjanji syukurlah. Dicoba lagi. Saat ingin mendekati kaki kuda enggak bisa melangkah sampai 3 kali. Ngaku Suraqah. Betul-betul orang ini dalam pengawasan yang Maha Kuasa. Kok enggak bisa wadoke. Dan akhirnya dia pergilah. Dan dia balik belakang, enggak sampai apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, kalau kita membela agama, membela Islam, memperjuangkan sebuah kebenaran, insya Allah tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan, karena pasti Allah membantu dengan caranya sendiri. Karena kebenaran itu datang dari Allah, maka Allah pula yang akan membantu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tawajuh dua jadi. Ini tadi cik sedia kan? Tawajuh dua jadi. Dengan beberapa pelajaran, walaupun ada pelajaran yang tidak disebutkan, tapi insya Allah sudah menjadi pengetahuan bagi kita bersama. Yang terakhir sekali disebutkan di sini bahwa peristiwa bergajah itu memang menjadi momen sejarah tersendiri oleh orang-orang Arab. Sehingga kapan terjadinya? Tahun gajah. Kapan ini? Tahun gajah. Menyebutkan tahun gajah itu menandakan bahwa peristiwa ini memang peristiwa besar yang menjadi kenangan bagi orang-orang Mekah ketika Ka'bah tidak berhasil dirobohkan oleh Raja Abraha yang datang dari Yaman, tapi justru rajanya yang mati. Maka Nabi kita lahir pun disebut sebagai tahun gajah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya kira ini yang menjadi bahan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sudah bisa mulai masuk
minal maulidin nabawil kirim, dari kelahirannya Nabi ila hilfil hudur. Atau kita coba tengok nanti mulai dari kelahirannya ada ibrah-ibrah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan semoga majelis kita diberkahi oleh Allah, dan semoga ini menjadi ibadah yang dapat memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.